Oke, ini teman-teman, ini dari CNBC Indonesia ya. Jadi per tanggal 21 September kemarin, jadi ada informasi bahwa Pak Jokowi ubah aturan soal penerima kartu prakerja. Tapi kalau sekarang teman-teman, per tanggal 26 September, itu aturannya diubah untuk minimum pembelian. Jadi sekarang kalian cukup beli kelas ataupun total kelas itu mencapai Rp500.000. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas banyak banget info penting, menarik, dan juga kabar baik buat teman-teman semua setelah gelombang 45 tadi siang resmi diumumkan teman-teman. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir video karena ini penting banget buat teman-teman semua, baik yang sudah lolos ataupun juga yang belum lolos. Jadi please simak sampai akhir biar infonya lengkap dan juga clear teman-teman. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar ketinggalan input terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, again saya ucapkan selamat buat teman-teman yang lolos di gelombang 45 teman-teman. Akhirnya setelah penantian panjang yang cukup lama ini teman, akhirnya kita dapat menikmati hasilnya. Karena setelah saya cek teman-teman, gelombang 45 ini sepertinya ya benar kuotanya lebih banyak karena banyak banget teman-teman yang info lolos teman-teman. Jadi buat yang lolos please komen di bawah. Buat yang masih gagal juga please komen di bawah. Semoga saja next gelombang masih ada lagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya saya menginfokan kabar terbaru nih dari peraturan terbaru PMO Prakerja untuk Mitra Skill Academy teman-teman, di mana mengenai program bonus penunjang karir itu ada perubahan skema nih. Jadi, kalau sebelumnya kalian wajib beli kelas itu minimal seharga Rp700.000, entah itu 2 kelas, 1 kelas, baru kalian bisa klaim bonus penunjang karir untuk dapat uang tunai Rp100.000. Tapi kalau sekarang teman-teman, per tanggal 26 September, itu aturannya diubah untuk minimum pembelian. Jadi sekarang kalian cukup beli kelas ataupun total kelas itu mencapai Rp500.000, kalian sudah bisa klaim bonus penunjang karir dari Skill Academy untuk dapat uang tunai, bisa berupa pulsa, bisa berupa e-wallet, bisa berupa transfer ke bank, senilai Rp100.000 teman-teman. Ini pun per tanggal 26. Jadi buat teman-teman gelombang 45, kalian tidak perlu beli 2 kelas untuk dapat bonus penunjang karirnya. Tapi kalau mau beli 2 kelas pun nggak apa-apa. Tapi teman-teman, ini hanya berlaku 1 kelipatan. Jadi kalau kalian beli kelas total Rp1 juta di Skill Academy, kalian hanya bisa klaim 1 kali aja teman-teman. Dan juga pun ini berlaku buat teman-teman gelombang 44, 43, 42 yang sebelumnya masih punya saldo pelatihan minimal Rp500.000, kalian bisa beli kelas 1 kelas saja di Skill Academy dengan harga Rp500.000, kalian selesaikan dan kalian mengisi form penunjang karir dari Skill Academy, linknya di bawah, untuk claim rewardnya, dan bonus akan masuk maksimal 5 hari kerja setelah event berakhir. Dan untuk periode 7 itu diperpanjang dari sebelumnya dari tanggal 2 September sampai dengan 30 September, itu diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Oktober teman-teman. Jadi buat teman-teman gelombang 45, nggak usah khawatir, kalian masih punya cukup banyak waktu untuk kelarin kelas teman-teman dan juga mengisi form penunjang karir. Kalian harus di situ di periode 7 terakhir tanggal 7 Oktober. Dan juga untuk gelombang 44, 42, 43, kalian pun masih punya waktu lebih yang belum kelarin kelas kedua atau mungkin masih punya saldo buat teman-teman yang mungkin sebelumnya beli di LP lain. Kalian bisa banget sekarang beli kelas di Skill Academy dengan minimal pembelian itu Rp500.000 dan kalian bisa selesaikan kelasnya dan segera mengisi form yang karir untuk dapat reward dari Skill Academy teman-teman. Jadi ini kabar baik banget buat teman-teman. Dan juga teman-teman, untuk skemanya ini kita lihat sih belum ada perubahan yang signifikan teman-teman ya, selain dari aturan PMO mengenai kelas pelatihan. Jadi untuk pelatihan masih sama, normal, ada untuk online, dan juga untuk insentif tidak perubahan karena banyak isu kemarin kan gelombang 45 mungkin ada perubahan karena agak lama untuk pengumuman close-nya, tapi ternyata untungnya tidak ada hal-hal yang krusial yang berubah teman-teman. Dan juga ada info mengenai aturan terbaru yang diubah oleh Presiden, itu Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang prakerja itu diubah di tanggal 13 September kemarin teman-teman. Jadi untuk pembahasan juga saya akan bahas teman-teman, jadi teman juga akan lebih clear, lebih tahu apa sih yang berubah
berdampakkah untuk kita ataukah bagaimana. Jadi biar lebih clear juga kita akan screen record di sini untuk aturan terbaru dari program Kartu Prakerja teman-teman. Oke, ini teman-teman, ini dari CNBC Indonesia ya. Jadi per tanggal 21 September kemarin, jadi ada informasi bahwa Pak Jokowi ubah aturan soal penerima Kartu Prakerja. Jadi ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2002 atas aturan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 teman-teman. Jadi ini kita nggak perlu baca detail, kita akan masuk ke peraturannya teman-teman ya. Jadi ini Perpres teman-teman dibuat resmi ya di database peraturan Indonesia. Jadi ini ditetapkan tanggal 13 September, diundangkan 13 September, dan berlaku per tanggal 13 September kemarin juga. Jadi mungkin juga ini juga salah satu mungkin ini ya, suatu hal yang mungkin diperlukan juga. Tapi setelah saya cek aturannya teman-teman, jadi ini ya, ini ada salinan teman. Jadi kita bisa lihat beberapa hal, ini ada 7 lembar, tapi tidak semua teman-teman. Hanya ada 3 poin penting di sini untuk aturan terbaru dari perubahan yang terjadi untuk program Kartu Prakerja. Jadi yang pertama teman-teman ya, kita akan lihat di sini. Di sini ada teman-teman. Nah, ketentuan ayat 4 pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, kita cek ketentuan pasal 3 ayat 4 teman-teman ya. Ayat 4 ini teman-teman. Jadi pencari kerja dan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 harus memenuhi persyaratan, yaitu sebagai warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Nah, ini yang baru teman-teman. Karena setahu saya dulu tidak ada batas maksimal untuk gabung prakerja. Tapi kalau sekarang itu diubah teman-teman, ada range-nya dari tanggal 18, dari usia 18 tahun sampai dengan usia maksimal 64 tahun. Jadi usia 64 tahun. Jadi usia 65, 66 itu dipastikan tidak bisa masuk gelombang prakerja karena tidak menjadi prioritas ataupun tidak menjadi target untuk program Kartu Prakerja ini. Untuk yang lain teman sama ya, pejabat negara, pimpinan anggota dewan, ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau usaha milik daerah teman-teman. Itu yang pertama. Lalu perubahan berikutnya teman-teman ya, ini. Ketentuan ayat 2 pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 8 ayat 2 teman-teman, ini dia. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam rangka A. Meringankan biaya mencari kerja dan atau biaya hidup dan pelaksanaan evaluasi efektivitas program Kartu Prakerja. Itu teman-teman. Jadi untuk insentif ini memang kita bisa gunakan untuk apapun. Jadi kita tidak di frame atau tidak haruskan untuk apa, tapi kita bisa gunakan untuk meringankan biaya untuk mencari kerja atau juga biaya hidup, dan juga pelaksanaan evaluasi efektivitas program Kartu Prakerja teman-teman, untuk insentifnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini teman ya, di antara pasal 12A dan pasal 13 disisipkan satu pasal, yakni pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ini teman-teman, jadi cukup panjang ini. Pasal 12B. Selain bersifat bantuan sosial, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A, pelaksanaan program Kartu Prakerja selama masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial. Jadi untuk per sekarang teman-teman, ini memang sudah bergeser ya, jadi sudah tidak lagi jadi program bansos. Diusahakan program prakerja ini memang jadi program yang sejak dari awal itu direncanakan untuk meningkatkan skill kita sebagai negara, sebagai usia produktif, pencari kerja ataupun juga yang sudah bekerja pun memang bisa untuk dapat bantuan prakerja ini teman-teman. Lalu yang ayat keduanya, untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan atau tindakan mengenai pendaftaran, kepesertaan, pelatihan, kemitraan, biaya pelatihan, dan insentif, dan kebijaksanaan, dan kebijakan, dan atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan. Jadi teman-teman, karena kemarin kan pandemi ya, kita nggak bisa kontak langsung, jadi memang semua serba online. Baik pendaftaran, pelatihan, dan juga sebagainya. Tapi sekarang sudah skema normal, jadi sekarang pihak Komite Cipta Kerja itu bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena sudah mulai ada pelatihan offline. Jadi pelatihan offline adalah pelatihan yang dilakukan oleh prakerja di daerah, dan kita bisa ikut secara gratis untuk mengikuti program tersebut teman-teman. Ini sudah mulai dan sudah cukup menyebar di beberapa daerah, juga Bali juga sudah termasuk kemarin teman-teman, seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam skema normal
yang tidak bersifat bantuan sosial diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dan penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian, yaitu Perkemenko menurut Pak Erlangga yang punya wewenang untuk melakukan atau ketentuan baru lebih lanjut yang berkait dengan program prakerja sesuai dengan kebutuhan juga teman-teman. Tapi kita fokus ke bagian teman-teman ya. Jadi sekarang prakerja memang sih isinya sudah cukup heboh ya, dimana akan ada nanti kelas offline, pelatihan offline. Tapi kalau untuk saat ini teman-teman, untuk yang official atau mungkin yang bisa dibilang yang regulernya prakerja, itu masih sama skemanya, daftarnya lewat WP Prakerja, gabung gelombang, lolos dapat saldo pelatihan, kelarin pelatihan, beli pelatihan di mitra pelatihan, selesai dapat insentif. Nanti jika emang sudah ada skema baru mungkin yang lebih terperinci, jadi prakerja pihak komite cipta kerja ini bisa buat benar-benar mungkin pelatihan yang pure offline. Jadi selain ada opsi pelatihan online, juga ada opsi offline. Walaupun emang belum official, ini baru kayak aturannya dibuat dulu, jadi prakerja bisa lebih luasa dan juga ada dasarnya yang bisa mengatur mereka bisa membuat perubahan dari yang sekarang terjadi seperti itu, teman. Intinya kita ikut aja, teman. Intinya nggak ada yang terlalu akan atau sifatnya negatif. Yang jelas saya yakin juga prakerja ingin yang terbaik, pemerintah ingin yang terbaik untuk kita semua. Jadi buat teman-teman, kita tunggu aja gimana lagi untuk program prakerja. Yang jelas saya sangat puas dengan program prakerja ini karena banyak membantu juga buat teman semua, dan gelombang ini pun juga cukup menghibur ya, cukup puas karena banyak yang loss di gelombang 45 ini seperti itu. Oke teman, jadi sekian infonya. Jika emang ada question, please komen di bawah. Jadi buat yang suka, silakan juga kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jika ada update terbaru, saya akan bahas next video. Jadi thank you banget, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!